Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Agustina. Saya berasal dari Simelu, jurusan budidaya ikan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang upaya pengelolaan kualitas air sungai Otomona akibat limbah pasir sisa tambang. Sungai Otomona merupakan sungai di Kabupaten Mimika yang alirannya dimanfaatkan untuk mengalirkan pasir sisa tambang atau sirsat menuju ke daerah pengendapan sebelum mengalir ke laut. Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisa teknik terhadap kualitas air sungai Otomona dari dampak pengelolaan sirsat. Penentukan upaya pengelolaan lingkungan daerah aliran sungai Otomona yang terintegrasi dan melakukan kajian terhadap aspek kelembagaan dari penanganan pencemaran air sungai Otomona. Analisa teknik dari parameter limbah industri terhadap sungai Otomona, yaitu pH, temperatur, DO, COD, Hg, dan total coliform, dilakukan dengan membandingkan hasil laboratorium dengan baku mutu kualitas air sungai. Tingkat pencemaran air sungai Otomona dan sumur penduduk diketahui dengan menggunakan metode indeks pencemaran. Analisa deskriptif yang membahas tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran badan air sungai dilakukan di ketiga aspek. Hasil analisa menunjukkan kualitas air sungai Otomona tidak lagi memenuhi syarat kelas 4 karena pH, COD, dan Hg tidak dapat memenuhi baku mutu kelas 4. Sedangkan kualitas air sumur penduduk sudah berada di kisaran kelas 3 dan kelas 4 dengan penyebabnya adalah COD dan Hg. Berdasarkan hasil rekapitulasi diperoleh, status pencemaran sungai Otomona adalah tercemar sedang dengan nilai indeks pencemaran di titik L1, L2, dan L3 direntangkan angka 7,09 sampai 7,12 pada sampling ke-1 dan 7,12 sampai 7,18 pada sampling kedua. Untuk air sumur penduduk tergolong tercemar ringan dengan indeks pencemaran di L4 dan L5. Kemudian L6 berkisar di antara 1,61 sampai 1,72 sampling pertama dan 1,61 sampai 1,67 sampling kedua. Perlu pembangunan sebuah pengelolaan yang terdiri dari sistem penampungan berupa DAM, oksidasi kimia dengan H2O2, dan penjernihan limbah dengan koagulasi dan flokulasi sebelum air limbah dan sirsat menuju ke kawasan pengendapan. Reklamasi dan penanaman vegetasi dapat dilakukan dalam sebuah program jangka panjang pemantauan lingkungan hidup. Peran BPLH Papua perlu ditingkatkan dengan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta agar komitmen perusahaan tambang dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Daerah aliran sungai dan kondisi lingkungan. Sungai merupakan suatu bentuk ekosistem akuatik yang mempunyai peran penting dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air Carmet area bagi daerah sekitarnya, sehingga kondisi suatu sungai sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan sekitarnya. Perubahan kualitas air sungai sebagian besar karena adanya aktivitas manusia yang digunakan untuk menopang kehidupan masyarakat sekitar daerah aliran sungai DAS. Perubahan kualitas tersebut akan menurunkan tingkat daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung, dan daya tampung dari sumber daya air yang akhirnya menurunkan keanekaragaman hayati sumber daya air. Sedangkan definisi sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan palingan air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Selain itu, sungai juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kesatuan antara aliran air yang mengalir di dalamnya dengan daerah aliran yang dilaluinya, sehingga sungai merupakan suatu ekosistem yang mudah mendapat pengaruh dari luar, seperti tumbuhan di tepi sungai dan buangan dari aktivitas manusia yang ada di sekitar DAS tersebut. Adapun sebuah DAS adalah daerah tertentu yang bentuk dan sifat alaminya sedemikian rupa, sehingga membuat suatu kesatuan antara sungai dan anak-anak sungai yang melaluinya. Adapun sungai dan anak-anak sungai tersebut memiliki fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari hijau dan sumber air lainnya, di mana penyimpanan dan pengaliran air dihimpun dan diatur berdasarkan hukum alam, serta sesuai dengan keseimbangan di daerah tersebut. Karakteristik fisik dari sebuah DAS merupakan variabel dasar yang dapat menentukan proses hidrologi pada DAS tersebut. Sedangkan karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat adalah variabel yang mempengaruhi
pencepatan perubahan dari kondisi hidrologi DAS. Pengelolaan komponen-komponen DAS seperti vegetasi, tanah, dan air yang berinteraksi dengan sumber daya manusia dan teknologi adalah proses formulasi dari implementasi kegiatan atau program yang bersifat manipulasi sumber daya alam dan manusia yang terdapat di DAS untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya air dan tanah. Pada sebuah sungai mempunyai suatu kapasitas kemampuan untuk menerima daya tampung dan beban pencemaran yang masuk ke aliran sungai tersebut. Sedangkan daya tampung tersebut adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar. Seluruh aktivitas di dalam DAS seperti perubahan tata guna lahan, khususnya di hulu sungai, yang menyebabkan perubahan ekosistem dapat memberikan dampak pada daerah hilir sungai yang bersangkutan. Dampak tersebut dapat berupa perubahan fluktuasi debit air dan kandungan sedimen serta material terlarut lainnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik fisik sebuah DAS dan geomorfologinya, pola pengaliran dan penyimpanan air sementara pada DAS dapat membantu mengidentifikasi daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya persoalan di DAS tersebut, serta perencanaan teknik-teknik pengendaliannya yang sesuai dengan kondisi setempat. Pengertian morfometri sebuah DAS merupakan ukuran kuantitatif karakteristik DAS yang terkait dengan aspek geomorfologi suatu kawasan. Karakteristik itu terkait dengan proses pengaturan atau drainase air hujan yang jatuh di dalam DAS. Adapun karakteristik tersebut meliputi luas, bentuk jaringan sungai, kerapatan aliran, pola aliran, dan gradien kecurahan sungai. Karakteristik dengan mengukur daerah tersebut pada peta topografi, sedangkan bentuknya dapat mempengaruhi waktu konsentrasi air hujan yang mengalir menuju outlet, di mana sedemikian bulat bentuk DAS berarti semakin singkat waktu konsentrasi yang diperlukan, sehingga semakin tinggi fluktuasi banjir yang terjadi. Sebaliknya, semakin lonjong bentuk sebuah DAS, maka waktu konsentrasi yang diperlukan semakin lama, sehingga fluktuasi banjir semakin rendah. Pengelolaan kualitas air. Adapun sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alaminya. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebaliknya diselenggarakan secara terpadu dengan melakukan pendekatan ekosistem dan hendaknya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan perencanaan pendayagunaan air dapat meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas, fungsi ekologis. Pengelolaan air dapat meliputi strategi sebagai berikut. Yang pertama, melindungi suatu badan air supaya terjaga kebersihan agar terjadi kelangsungan hidup flora dengan menjaga akar tanaman terhindar dari gangguan secara fisik maupun kimia. Yang kedua, melakukan upaya agar sinar matahari dapat menembus dasar badan air, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung. Yang ketiga, menjaga agar rantai makanan hewan dan biota perairan tetap terjaga. Yang keempat, menggunakan air sesuai kebutuhan supaya kandungan unsur hara dapat tersimpan baik karena dapat digunakan sebagai penyimpan energi dan materi. Pemantauan kualitas air, baik merupakan pemantauan rutin maupun berupa survei, merupakan bagian dari pengelolaan kualitas air yang kadang-kadang tidak menghiraukan aspek lain dari pengelolaan, seperti antara lain pencemaran dan sumber pencemaran yang berada pada DAS tersebut. Upaya perkembangan pengelolaan kualitas air bertujuan untuk perlindungan kualitas sesuai dengan pemanfaatannya yang dapat dicapai dengan menentukan standar pemanfaatan.
perairan badan air yang berbeda di setiap wilayah, pengendalian dan pengawasan perpindahan bahan pencemar dari kegiatan industri atau penduduk ke perairan badan air, dan mengendalikan dan pengawasan bahan pencemar dari kegiatan pertanian dan permukiman penduduk. Kualitas air sungai. Kualitas air sungai dapat ditentukan dengan menggunakan kombinasi parameter fisik, kimia, dan biologi. Pencemaran perairan adalah suatu perubahan fisika, kimia, dan biologi yang tidak diinginkan pada ekosistem perairan yang akan menimbulkan kerugian pada sumber dan kondisi kehidupan serta proses industri. Pencemaran perairan dapat didefinisikan sebagai dampak negatif atau pengaruh yang dapat membahayakan kehidupan biota air, sumber daya air, dan kenyamanan suatu ekosistem perairan, dan kesehatan manusia serta nilai guna lainnya dari ekosistem tersebut yang disebabkan secara langsung oleh pembangunan bahan-bahan atau limbah ke dalam perairan yang berasal dari kegiatan manusia. Sedangkan parameter biologi lebih berkaitan dengan kondisi ekologi atau kesehatan ekosistem perairan daripada parameter kimia. Kualitas air adalah mutu air yang memenuhi standar untuk tujuan tertentu yang diukur atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat yang ditetapkan sebagai standar mutu air berbeda-beda tergantung tujuan penggunaan. Sebagai contoh, air yang digunakan untuk irigasi memiliki standar mutu yang berbeda dengan air untuk dikonsumsi manusia. Klasifikasi dan kriteria kualitas air di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Parameter fisik. Parameter yang tergolong dalam parameter fisik dan dipantau pada penelitian ini hanya parameter temperatur atau suhu yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencerahan air sungai. Adapun temperatur suatu badan air dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti musim, ketinggian dari permukaan air laut, sirkulasi udara, aliran dan kedalaman badan air. Terjadinya perubahan suhu dapat berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi yang berlangsung di dalam air. Peningkatan suhu tersebut akan menyebabkan peningkatan viskositas, reaksi kimia, evaporasi, dan volatilisasi. Bila dilihat dari segi biokimia, peningkatan suhu air sungai akan menyebabkan peningkatan laju metabolisme dan respirasi organisme air yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi oksigen. Peningkatan suhu perairan sebesar 1 derajat Celcius akan menyebabkan kebutuhan oksigen meningkat antara 20-25%. Namun pada sisi lain, peningkatan suhu air sungai akan menyebabkan turunnya kelarutan oksigen atau DO, sehingga perairan tersebut akan kekurangan oksigen dan sering dapat menyebabkan kematian ekosistem organisme air yang terdapat di sungai tersebut. Pada perbandingan dengan baku mutu air kelas 2, parameter yang melebihi baku mutu adalah pH, DO, COD, dan Hg. Nilai pH yang sudah melebihi baku mutu terletak pada titik L1, L2, dan L3. Untuk DO terdapat 3 titik yang belum mencapai nilai 4 mg per liter, yaitu titik sampling L1, L2, dan L3 di Sungai Otomona. Sedangkan untuk parameter COD, masih seluruh titik sampling yang berada di atas baku mutu yang ditetapkan sebesar 25 mg per liter. Untuk parameter Hg, 4 titik sampling L1, L2, L3, dan L4 yang tidak berada di bawah nilai 0,002 mg per liter. Analisa aspek teknik. Data hasil analisa laboratorium kualitas air Sungai Otomona dan air sumur penduduk yang dilakukan di 6 titik pengambilan dengan menggunakan 6 parameter, yaitu temperatur atau suhu, pH, DO, COD, Hg, dan total coliform. Baku mutu yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pada pengambilan sampel pertama, sampling ke-1, kualitas air Sungai Otomona dan sumur penduduk bila dibandingkan dengan baku mutu air kelas 1, parameter yang melebihi baku mutu adalah pH, DO, COD, Hg, dan total coliform. Pada 6 titik pengambilan sampel terdapat 3 titik yang parameter pH tidak berada di rentang nilai yang disarankan, yaitu 6-9, di mana nilai pH di titik L1 adalah 3,46, L2 4,47, dan L3 5,58. Untuk parameter DO, seluruh titik pengambilan sampel tidak mencapai angka 6 mg per liter, yaitu di titik L1 0,0
3,60 mg per liter, L2 3,53 mg per liter, L3 3,39 mg per liter, L4 5,84 mg per liter, R5 5,83 mg per liter, dan L6 5,87 mg per liter. Untuk parameter COD, seluruh titik sampling baik pada air sungai maupun air sumur telah melampaui batas maksimum 10 mg per liter. Di titik L1, nilai COD mencapai nilai sebesar 1,61,61,35 mg per liter. L2 161,38 mg per liter, L3 163,02 mg per liter, L4 41,35 mg per liter, L5 41,28 mg per liter, L6 42,06 mg per liter. Pada parameter Hg, hanya di titik L6 yang belum melampaui 0,001 mg per liter. Pada titik L1, nilai Hg sebesar 0,079 mg per liter, L2 0,083 mg per liter, L3 0,086 mg per liter, L4 0,003 mg per liter, dan L5 0,002 mg per liter. Untuk total koliform titik pengambilan sampel di sumur penduduk yaitu L4 1,525 sel per 100 mg, L5 1,505 sel per 100 mg, dan L6 1,514 sel per 100 mg yang telah melampaui baku mutu 1000 sel per 100 mg. Industri pertambangan. Investasi pertambangan di suatu kawasan banyak diyakini akan membawa berkah yang besar bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan tersebut. Oleh karenanya, pembangunan industri pada sektor pertambangan merupakan upaya pemerintah dalam menarik investasi dunia pertambangan dengan memberikan berbagai insentif bagi investor pertambangan tersebut guna meningkatkan devisa negara dan sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, penggunaan sumber energi dan sumber daya alam. Namun penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut hendaknya tetap memperhatikan dampak yang dapat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya, sehingga kualitas sumber daya alam juga tetap terjaga agar keuntungan dari segi ekonomi yang dibayangkan dapat terwujud seperti yang dijanjikan serta kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan tidak mengalami penurunan kualitasnya. Adapun pengelompokan bahan galian seringkali dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yakni bahan galian metalliferous, non-metalliferous, dan bahan galian yang digunakan untuk bahan bangunan atau batuan ornamen. Pada kelompok bahan galian metalliferous antara lain adalah emas, besi, tembaga, timbal, seng, timah, mangan, sedangkan bahan galian non-metalliferous terdiri dari batu bara, krausa, bauxite, trona, borak, asbes, talc, feldspar, dan batuan fosfat. Bahan galian untuk bahan bangunan dan batuan ornames termasuk di dalamnya selet, mermer, kapur, dragspok, travertin, dan gratin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian mineral, bahan galian diklarifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu golongan bahan galian yang strategis adalah minyak bumi, buteman cair, lilin bumi, gas alam, butiran padat, aspal, antrasit, batu bara muda, aluminium, radium, trodium, dan bahan-bahan galian radioaktif. Baiklah teman-teman, dari semua yang saya jelaskan dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sirsat yang memanfaatkan aliran sungai Otomona telah memberikan dampak terhadap kualitas air sungai Otomona dan sumur penduduk kota Timika yang berbatasan langsung dengan sungai tersebut dan kawasan pengendapan sirsat MODADA. Titik sampling L4 dan L5 yaitu sumur penduduk yang berada di lokasi paling dekat dengan sungai Otomona dan kawasan pengendapan sirsat telah dicemari dengan kandungan Hg yang telah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Yang kedua, alternatif pengelolaan lingkungan khususnya sirsat yang dapat dilakukan baik oleh perusahaan pertambangan maupun pemerintah antara lain adalah melaksanakan teknik penambangan yang ramah lingkungan dan terus dimodifikasi secara periodik mengikuti perkembangan teknologi.
reklamasi dan penghijauan kembali, serta rehabilitasi lokasi-lokasi di kawasan tambang yang baik yang terdapat akibat pengelolaan sirsat maupun lokasi yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam aktivitas pertambangan dapat diarahkan untuk mencapai kondisi seperti sebelum dilakukan penambangan atau kondisi lain yang telah disampaikan bersama. Yang ketiga, bentuk kerjasama kemitraan antara pemerintah Kabupaten Mimika atau pemerintah Provinsi Papua bersama Pusar Pedal dan perusahaan swasta dalam upaya mempengaruhi pencemaran pada Sungai Otomona akibat limbah cair dan pengelolaan sirsat yang dihasilkan perusahaan tambang merupakan alternatif yang menarik untuk dicoba dilaksanakan agar dapat positif seperti munculnya peraturan daerah tentang pengendalian pencemaran limbah cair industri dapat terwujud. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.